Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Sampai jumpa kembali. Salam santun, sehat dan sejahtera selalu, serta dilapangkan rezekinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita selalu berada di bawah lindungannya. Amin amin ya rabbal alamin. Berbicara tentang sejarah, yang tentunya kita akan selalu masih diingatkan dengan kisah-kisah kehidupan Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itulah kita kali ini akan mengupas sedikit tentang permulaan turunnya wahyu dan diangkatnya Muhammad menjadi nabi atau Rasulullah. Ketika Muhammad memasuki usia 40 tahun, tepatnya 15 tahun dari perkawinannya dengan Khadijah, beliau sering menyendiri atau uzlah dari khalayak ramai, dengan tujuan untuk menenangkan pikiran, membersihkan hati dan jiwa, dan diharapkan dari pengasingannya itu beliau mendapatkan kebenaran yang hakiki. Sedangkan tempat yang dijadikan khulwah atau pengasingan diri oleh Muhammad ialah Gua Hira. Gua Hira ini terletak kira-kira 6 km sebelah utara kota Mekah. Tingginya kira-kira 200 meter. Dalam khulwatnya itu, Muhammad meninggalkan istri tercintanya yaitu Siti Khadijah. Kadang-kadang 10-20 hari dengan dibekali oleh istri tercintanya yang cukup. Ketika persediaan makanan sudah habis, barulah beliau pulang ke kota Mekah untuk bertemu dengan keluarga dan kaumnya. Khulwat dan penyendirian yang dilakukan Muhammad ke Gua Hira ini bukannya untuk mencari nomor atau wangsit atau sesuatu yang tidak perlu, akan tetapi untuk mencari kebenaran yang hakiki, untuk memantapkan hati, dan tentunya khulwatnya Rasulullah SAW ke Gua Hira ini dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka untuk menerima wahyu atau risalah kerasulan dan kenabiannya. Selang beberapa bulan dari khulwatnya atau uzlahnya Muhammad ke Gua Hira, yang tepatnya dalam usia 40 tahun 7 bulan dan 8 hari menurut perhitungan tahun Qamariyah, Muhammad telah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi Rasulullah atau utusan Allah dengan menerima wahyu pertama melalui perantara malaikat Jibril di Gua Hira itu. Peristiwa penerimaan wahyu sekaligus pengangkatannya sebagai nabi terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun ke-40 dari hari kelahiran Muhammad, atau bertepatan dengan tanggal 6 Agustus 610 Miladiyah. Pada malam tanggal peristiwa itu, Muhammad sedang khusyuk melakukan ibadah di Gua Hira. Tiba-tiba malaikat Jibril menghampiri Muhammad, yang selama ini Muhammad belum mengenal malaikat Jibril, seraya berkata, "Malaikat Jibril, bergembiralah wahai Muhammad, saya ini adalah Jibril dan engkau adalah utusan Allah kepada umat ini. Engkau adalah penyampai kabar gembira, penyampai ancaman, pengajak kepada kebenaran dengan perintah Allah dan sebagai lampu yang menerangi." Sebelum diturunkannya wahyu yang pertama itu didahului dengan mimpi yang benar. Maksudnya, sebelum wahyu pertama itu turun, Muhammad sering bermimpi, mimpi yang berkenaan dengan pengangkatan dirinya sebagai nabi atau Rasulullah. Selanjutnya, malaikat Jibril membentangkan di hadapan Muhammad selembar kain sutra dan disuruhnya untuk membaca tulisan yang ada dalam kain sutra itu. Tapi Muhammad menjawab, "Aku tidak bisa baca dan tulis."
perintah malaikat Jibril menyuruh Muhammad untuk membaca tulisan tersebut sampai 3 kali. Dan jawaban yang dilontarkan oleh Muhammad adalah, "Saya tidak bisa membaca." Akhirnya malaikat Jibril merangkul atau memeluk tubuh Muhammad dengan sekerasnya, sehingga nafasnya tersendat-sendat dan diajarkannya membaca tulisan tersebut. Maka akhirnya Muhammad bisa membaca tulisan yang ada dalam kain sutra tersebut. Tulisan yang ada dalam kain sutra tadi adalah firman Allah dalam surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bacalah hai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu itu Maha Pemurah, yang mengajarkan dengan pena atau tulis menulis, mengajarkan kepada manusia apa yang belum diketahuinya. Jadi ayat 1 sampai 5 dari surat Al-Alaq itu adalah wahyu pertama yang diturunkan kepada Muhammad sebagai utusan Allah kepada umatnya. Dan dengan demikianlah resmilah Muhammad bin Abdullah diangkat menjadi seorang nabi dan utusan Allah dengan membawa misi Islam untuk disebarkan kepada kaumnya dan seluruh umat manusia di muka bumi. Sesudah malaikat Jibril mengajarkan untuk membaca tulisan itu dan Muhammad menirukannya dengan lancar, maka malaikat Jibril menghilang dari hadapan Muhammad. Dengan hati yang berdebar-debar, diliputi oleh perasaan takut dan cemas, maka pulanglah Muhammad meninggalkan Gua Hira menuju kota Mekah. Sesampainya di rumah istrinya yaitu Siti Khadijah, maka Muhammad minta diselimuti karena menggigil kedinginan. Maka diselimutilah tubuh Muhammad yang menggigil kedinginan dan pucat mukanya itu oleh Siti Khadijah. Dan tidak lama kemudian tertidurlah Muhammad dengan nyenyak. Siti Khadijah yang diliputi perasaan cemas melihat suaminya Muhammad sehabis dari Gua Hira itu pergi ke rumah seorang pendeta Nasrani yang pandai dengan kitab suci Taurat dan Injil yang bernama Waraqah bin Nufail untuk meminta saran dan pendapatnya tentang keadaan suaminya yakni Muhammad itu. Waraqah bin Nufail itu masih ada hubungan famili dengan Siti Khadijah, yaitu anak laki-laki dari pamannya Khadijah. Setelah mendengarkan cerita Khadijah mengenai keadaan diri Muhammad suaminya itu, secara spontan Waraqah bin Nufail berkata, "Kudus, kudus," artinya suci-suci, demi Tuhan yang diri Waraqah berada dalam kekuasaannya. Jika engkau mempercayai aku, hai Khadijah, sesungguhnya telah datang kepada suami engkau itu namus akbar atau rahasia yang paling besar yang pernah juga datang kepada Nabi Musa dahulu kala. Sesungguhnya ia Muhammad adalah seorang nabi buat umat ini. Katakanlah kepadanya supaya hatinya senang. Begitulah kata Waraqah bin Nufail kepada Siti Khadijah. Sesampainya di rumah, Khadijah menceritakan ucapan dan kata-kata Waraqah bin Nufail itu kepada suaminya yakni Muhammad.
Dan untuk menguatkan kata-kata Khadijah itu, maka diajaklah Muhammad menemui Waraqah bin Nufail untuk mendapatkan keterangan langsung darinya. Maka Muhammad menceritakan peristiwa yang terjadi pada dirinya kepada Waraqah dengan selengkap-lengkapnya. Maka dengan spontan pula Waraqah bin Nufail berkata kepada Muhammad, "Suci, suci hai putra saudaraku yakni Muhammad, ini adalah rahasia yang paling besar yang telah pernah diturunkan kepada Nabi Musa. Kalau sekiranya aku masih segar, kuat dan masih hidup, ketika kelak kaummu mengusir engkau, aku akan pasti membelamu." Begitulah kata Waraqah bin Nufail kepada Muhammad. Mendengar ucapan Waraqah bin Nufail, maka Muhammad bertanya, "Apakah kaumku kelak akan mengusirku?" Waraqah bin Nufail menjawab, "Memang, sama sekali tidak ada seseorang yang datang dengan membawa seperti yang engkau bawa itu, melainkan ia akan dimusuhi. Dan jika aku masih sempat mengalami hari itu, maka aku akan memberikan pertolongan yang sekuat-kuatnya kepada engkau." Begitulah kata Waraqah bin Nufail kepada Muhammad. Sekian dulu video dari kami untuk kali ini. Semoga video kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan sampai jumpa di video kami berikutnya. Amin amin ya robbal alamin. Akhirnya dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.